Bab 1102, Ginjal ditusuk, ginjalku hilang. Luke benar-benar meremehkan legenda ini. Itu tidak lebih dari sebuah trik kecil untuk membuat persaudaraan terlihat bagus, mereka masih berani mengatakan bahwa mereka mengendalikan nasib. Liu Bei I juga mengklaim bahwa dia adalah keturunan Liu Sheng, Raja Zhongshan, dan nenek moyangnya sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Persaudaraan sebenarnya telah menambahkan setidaknya 800 tahun ke dalam sejarah mereka. Mereka pasti tahu bagaimana membual. Karena alasan itulah Luke memandang rendah persaudaraan. Para pembunuh bayaran ini bahkan tidak bisa membual tentang leluhur mereka dengan benar. Ditambah dengan kebodohan menggunakan bahan-bahan yang berharga dan tak tertandingi dari mandi obat untuk mengobati pembunuh, Luke hanya memiliki satu hal untuk dikatakan tentang persaudaraan, kurangnya kecerdasan benar-benar menakutkan. Lihat saja betapa riangnya Tony Stark. Faktanya, jumlah orang yang tewas karena senjata yang diproduksi oleh Stark Industries pasti berkali-kali lebih banyak daripada jumlah total target persaudaraan dalam 200 tahun operasinya. Tapi Stark Industries adalah perusahaan AS yang kuat, sedangkan persaudaraan adalah organisasi dunia bawah yang gelap. Intinya adalah bahwa persaudaraan telah ada selama lebih dari 200 tahun dan telah berkecimpung dalam bisnis pembunuh untuk waktu yang lama, tetapi organisasi ini masih tidak dapat melihat cahaya hari, yang tidak masuk akal. Mandi obat yang menakjubkan saja bisa mengubah persaudaraan menjadi kekuatan utama. Itu bisa dengan mudah berkembang selama bertahun-tahun untuk menjadi perusahaan farmasi yang tangguh di zaman modern, tetapi hanya kacau seperti ini selama 200 tahun. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Jika orang normal harus memilih, berapa banyak orang yang ingin menjadi Sloan daripada Tony Stark? Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada obat untuk orang yang tidak memiliki otak. Sekarang, Luke telah datang. Dia merasa bahwa yang terbaik adalah tidak membiarkan si idiot tak berotak seperti itu tetap hidup, yang terbaik adalah mengirimnya untuk menemui takdir yang terus mereka bicarakan. Tetapi pertama-tama, dia harus melihat dengan jelas apa yang disebut takdir ini. Memikirkan itu, dia berjalan ke alat tenun, dan pikirannya bergerak. Ketak, 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 The Loom of Fate tetap di tempatnya, bekerja dengan rajin. Sistem, tuan rumah, Anda harus melakukan kontak fisik dengan item untuk menyelesaikan transfer. Jantung Lukas melonjak. Demon, menarik. Karena Dedi Sistem telah memberinya pemberitahuan langka, alat tenun ini bukanlah hal biasa. Memikirkan itu, dia meletakkan tangannya di alat tenun. Suara dentingan itu tiba-tiba menghilang dan ruangan menjadi sunyi. Mata Luke melebar, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bersumpah dalam hati. Sistem, alat ajaib karma telah terdeteksi. Dapat dikonversi menjadi 500.000 poin kredit atau digunakan untuk memodifikasi antarmuka sistem. Konversi poin, modifikasi antarmuka sistem. Luke benar-benar tercengang kali ini. 500.000 poin kredit. Bundel pikiran jahat hanya bernilai 20.000 poin kredit, sedangkan sisa-sisa penghancur Odin hanya bernilai 50.000. Baiklah, itu hanya sebagian dari sisa-sisanya. Penghancur lengkap harus bernilai tidak kurang dari 500.000 poin kredit. Tetapi destroyer yang utuh dilindungi oleh rune yang ditinggalkan Odin di atasnya, dan Luke tidak bisa dengan paksa memasukkannya ke dalam inventarisnya. Sebagai perbandingan, Loom of Fate mudah disingkirkan. Yang lebih menarik perhatian adalah, alat sulap karma, dalam notifikasi. Dunia ini benar-benar memiliki sesuatu seperti itu. Sementara seorang pria tertentu merasa heran setelah mencuri sesuatu sambil lalu, ada raungan marah di neraka. Siapa itu? Siapa yang menghancurkan altarku? Jika Luke bisa melihat atau mendengar siapa itu, jantungnya pasti akan berdebar kencang. Asap hitam tanpa batas meledak dari tubuh Mephisto dan membubung dengan liar. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melolong saat mereka tersedot ke dalam asap hitam dan menghilang. Jika ada waktu lain, hati Mephisto pasti akan terasa sakit. Ini adalah mainan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang sekelompok besar dari mereka sudah mati, dia akan jauh lebih tidak bersenang-senang di masa depan. Tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Hanya ada satu cara untuk menggambarkan keadaannya saat ini, kemarahan yang tak berdaya. Mephisto meneriakkan segala macam kata-kata kotor di dalam hatinya. Beberapa bulan yang lalu, tiruannya dikalahkan oleh biduk yang aneh itu, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke neraka. Tapi tiruannya tidak bisa benar-benar melarikan diri, dan hancur di depannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah biduk telah meluncurkan serangan yang sangat aneh, yang benar-benar mencapai jiwa Mephisto melalui tiruannya dan menghantamnya dengan keras. Energi emas gelap itu masih melekat di tubuhnya. Mephisto telah mencoba segalanya,
tetapi tidak dapat menghilangkan energi aneh itu. Sebaliknya, dia memperparah lukanya lebih dari 10%, yang membuatnya marah. Dia bukan Raja Iblis yang tidak bisa menerima kekalahan, tapi kekalahan ini terlalu membingungkan. Juga, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengirim tiruannya ke bumi lagi. Selama klonnya mencoba mencapai bumi, itu akan langsung diliputi oleh energi aneh itu. Mephisto adalah iblis kuno yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia dengan cepat menyadari bahwa energi aneh ini memiliki sifat khusus, itu adalah ikatan jiwa. Itu bekerja langsung pada jiwanya. Jiwa di tubuh utamanya sangat kuat, dan dalam dimensi eksklusif neraka, dia dapat menahan segala kerusakan pada jiwanya. Jiwa klonnya, bagaimanapun, tidak cukup kuat, dan akan menjadi lebih lemah setelah pergi ke bumi. Secara alami, itu akan dihancurkan oleh energi aneh. Bagi Mephisto, jiwanya tidak seperti kue krim yang bisa dibelah begitu saja. Setiap klon sangat berharga. Setelah mencoba 2 kali dan berhasil memperparah luka-lukanya, dia menyerah untuk pergi ke bumi untuk membuat masalah bagi Biduk. Namun, 2 eksperimen ini meningkatkan energi aneh lebih dari 10%. Itu benar-benar bisa menggunakan bagian Destroyer untuk lebih meningkatkan dirinya sendiri dan meningkatkan kerusakan pada tubuh utama Mephisto. Ini membuat Mephisto mengutuk versi neraka dari FCQ selama berhari-hari. Namun demikian, dia mendapatkan sesuatu dari eksperimennya. Dia bisa merasakan bahwa energi aneh ini, pada akhirnya, seperti air tanpa sumber. Selama dia tidak terus mengirimkan klon untuk makan, perlahan dan bertahap akan mengering. Itu akan hilang sepenuhnya dalam belasan tahun paling banyak. Apa yang bisa dilakukan Mephisto? Dia penuh dengan keputusasaan. Sekarang, dia hanya bisa tinggal di neraka dan menunggu tubuhnya pulih. Bagaimanapun, 1 dekade atau lebih tidak lama untuk iblis kuno seperti dia, itu setara dengan tidur siang bagi manusia. Namun, dia tidak menyangka bahwa sesuatu akan terjadi tepat setelah dia menutup matanya. Altar khusus yang dia tempatkan di bumi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa premium tiba-tiba menghilang. Itu seperti seseorang yang tiba-tiba menggali salah satu ginjalnya. Tidak hanya itu, ginjal juga anehnya menghilang. Jika mezbah yang dihancurkan ini seperti ditusuk di ginjal, maka semakin parah kerusakan mezbah, semakin banyak pisau yang dipelintir dan semakin sakit. Tapi apa perasaan ini? Mephisto merasa seolah-olah seseorang tiba-tiba menggunakan beberapa metode untuk langsung mengekstraksi ginjalnya. Sebelum dia bisa merasakan sakit apapun, dia merasakan bahwa ruang di jiwanya yang ditempati oleh altar khusus tiba-tiba kosong. 1. Seorang panglima perang Tiongkok yang menjadi Raja Hanzong pertama.